Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita melihat saudara-saudara kita yang membela agamanya, yaitu agama Islam, itu kan tidak dimandikan langsung dikuburkan. Seperti itulah gambaran yang Allah perlihatkan, kan seperti itu. Hah? Kita aja nganggap itu dianiaya, kita aja menganggap dianiaya. Makanya gini, Allah itu memperlihatkan orang ketika dia meninggal dalam keadaan baik, Allah kasih ibaratnya, isyarah atau nasihat bagi kita yang masih hidup. Di antaranya, ketika orang itu meninggal dalam keadaan baik, maka dia itu akan diperlihatkan tempatnya di tempat yang terbaik, namanya surga. Kalau orang itu meninggal dalam keadaan tidak baik, maka dia akan melihat di mana dia akan ditempatkan. Makanya ruh itu ada namanya nanti tempat sendiri. Kalau ruh itu baik atau ruh itu buruk, ada dua tempat namanya sijin itu di Al-Quran. Yang tempat satunya namanya illiyin. Ada tempat tersendiri untuk ruh. Makanya orang meninggal kok bisa kayak ketawa, kayak senyum, kayak bahagia nian. Yaitu bukti kebenaran di dalam Al-Quran, bukti kebenaran apa yang diajarkan di dalam Islam. Kalau orang itu baik, meninggal dalam keadaan baik, diperlihatkan dulu tempatnya. Makanya dia seneng, makanya dia kelihatan kayak bahagia nian, Pak. Seperti bahagia, kenapa? Melihat nikmatnya, melihat keindahan, melihat sesuatu yang luar biasa yang mungkin tidak pernah kita lihat selama ini yang ada di dunia. Makanya ketika melihat keindahan yang kita dapatkan nantinya, kita bahagia nian. Kita pergi ke pagar alam, habis penat pegawai ke pucuk gunung, lihat ke bawah, takjub lah, masya Allah, senyum Pak, lihat indah nian, ini kebun teh. Apalagi kita ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah akan diperlihatkan dulu ini tempatnya di mana. Di antaranya Allah berikan nasihat kepada orang yang meninggal, ibrahnya, nasihatnya, tandanya adalah orang itu akan tersenyum kayak sumringah, bahagia karena melihat tempatnya itu diperlihatkan dulu. Seperti itu di antaranya tanda-tanda orang meninggal dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Makanya kita itu setiap kali berdoa di dalam selesai sholat lima waktu kan, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wala tahtim alaina bi su'il khotimah. Ya Allah, matikanlah kami dengan dalam keadaan yang baik, wala tahtim alaina bisu'il khotimah, dan jangan matikan kami, benar-benar jangan matikan kami dalam keadaan yang buruk. Itu kan doa, Pak. Itu di doa selamat juga, Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut. Ya Allah, ringankanlah ketika saya dalam keadaan sakaratul maut. Sakaratul maut itu berat, sakaratul maut itu sakitnya luar biasa, seperti tebasan pedang berkali-kali di tempat yang sama, seperti kambing dikuliti dari pucuk, dari moncongnya sampai buntutnya, hidup-hidup ditarik kulitnya, seperti mata pancing yang tertambat di kulit basah, ditarik lepas dengan dagingnya. Itulah sakaratul maut. Makanya doa-doa yang diajarkan ke kita oleh kiai-kiai kita itu luar biasa. Itu munajat kita ketika nanti misalkan minta ke Allah ketika meninggal, itu diringankan dalam sakaratul maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Sakaratul maut mungkin gak kelihatan kasat mata, orang gak ada yang lihat kalau lagi sakitnya, kalau lagi jeritnya nih, lagi luar biasanya dahsyatnya sakaratul maut, gak ada yang lihat.
yang bisa merasakan adalah orang yang sedang sakaratul maut itu. Kita yang nungguin itu nggak tahu, lihatnya cuman cengap-cengap kayak sesak nafas, kayak nggak bisa lagi udara masuk gitu, pol mentok gitu, nggak bisa nian lihat betapa sakitnya, nggak bisa lihat betapa menderitanya orang sakaratul maut. Makanya doa ini jangan ditinggalkan. Sudah benar ketika bapak-bapak doa berjamaah atau dewek-dewek itu doa selamat. Doa selamat itu kan luar biasa, minta selamat dunia maupun selamat akhirat. Itu wallahu a'lam.